Salam Bapak Ibu hebat. Perkenalkan saya untuk menyampaikan aksi nyata platform Merdeka Mengajar, topik 1 Merdeka Mengajar. Dalam mempelajari topik Merdeka Mengajar, kita akan memahami akan 3 hal, yaitu pemahaman tentang gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Aksi nyata yang saya ambil adalah menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Sebelum dimulai, perkenalkan, saya adalah Sri Dewi Mulyani Ngati, guru di SD Negeri 1 Sidodadi Ngantang, Kabupaten Malang. Dan untuk lebih memahami tentang pemahaman merdeka belajar, dalam pelatihan ini dibagi menjadi 5 modul. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Untuk mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, maka kita pun harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mengenali diri kita dan peran kita sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru? Dan ingin menjadi guru seperti apa saya pada akhirnya nanti? Setelah kita tahu dan kita mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik, maka kita akan tahu apa inti dari modul ini. Jika kita telah mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, seperti mengetahui apa saja yang bisa kita lakukan untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada dalam peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan, serta kelemahan diri yang mungkin tidak bisa mengembangkan peserta didik, hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar apa yang kita berikan itu dapat menjadikan mereka manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Di sini kita harus merefleksikan guru seperti apa di masa depan. Ingin menjadi guru yang disenangi murid-murid, ingin menjadi guru yang arogan, atau menjadi guru favorit yang selalu dirindukan oleh anak-anak ketika tidak masuk ke sekolah. Semua tergantung dari Bapak Ibu guru sendiri. Setelah kita mampu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, hal selanjutnya adalah bagaimana cara kita mendidik dan mengajar yang benar. Dikatakan bahwa kehidupan itu tidak hanya memerlukan kesadaran positif, tetapi ada keterampilan hidup dan kecerdasan lain yang diperlukan untuk menjalani hidup sebagai bekal murid kita untuk mengisi masa depan. Sehingga dalam modul 2 ini akan mempelajari tentang bagaimana mendidik secara menyeluruh, bagaimana membuat pendidikan selama 1 abad, dan bagaimana menjadi manusia secara seutuhnya. Mendidik dan mengajar adalah suatu hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Selain membedakan pengertian tentang pendidikan dan pengajaran, Ki Hajar Dewantara juga memperkenalkan sebuah metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada pola asuh 3A, yaitu asah, asih, dan asuh, serta asas trikon yang terdiri dari ing ngarsa Tulodo, ing majoman karso, dan tuturi handayan. Untuk merangkul bakat dan keunikan setiap peserta didik, kita perlu mempelajari tentang kodrat murid dan asas trikon. Ki Hajar Dewantara mengatakan dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama.
Selain itu, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa kita harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid itu berbeda. Kodrat alam Indonesia yang memiliki 2 musim serta bentangan alam mulai dari pesisir hingga pegunungan tentu memiliki banyak peragaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Selain berdasarkan kepada kodrat alam, kita juga harus berpedoman pada asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Selanjutnya, konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Mendidik siswa secara menyeluruh selain bakat dan minatnya dan interaksi siswa, kita juga perlu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti, kita tidak boleh menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu dan tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat harus menjadi perhatian untuk diakomodasi, sehingga kita bisa lebih memahami murid sebagai individu yang utuh dengan segala latar belakang dan berupaya membantu dalam proses belajarnya. Dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti sendiri, ada 3 hal yang perlu kita pahami, yaitu apa itu budi pekerti sendiri, bagaimana budi pekerti bisa diterapkan keluarga, dan asas konvergensi yang telah kita bahas sebelumnya. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Selanjutnya, Kak Hadi menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk menyiapkan hidup anak dalam masyarakat dibanding dengan institusi pendidikan yang lain. Alam keluarga menjadi keluarga bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang menghadapi. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Nah, fungsi asas konvergen yang artinya bahwa pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan praktik baik dari luar negeri. Tujuannya untuk dapat diterapkan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan di sekolah masing-masing atau dalam pelaksanaan pembelajaran yang bisa dilaksanakan secara terpadu. Karena asas konvergen menekankan kekuatan identitas bangsa yang disempurnakan dengan wawasan global tanpa mengakibatkan penurunan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa. Setelah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik seperti apa kita,
serta memberikan pendidikan dan pengajaran anak secara seutuhnya, melatih dan mendidik budi pekerti. Hal yang selanjutnya yang kita lakukan adalah menerapkan prinsip dan praktek pembelajaran yang mandiri dan konseptual berdasarkan pengalaman dan pengamatan di sekitar yang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam prosesnya. Selain itu, merefleksikan kembali praktek pembelajaran, pengalaman, dan apa yang telah terjadi di kelas terhadap dampaknya di masa depan. Agar dampaknya sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu mengantarkan murid dengan selamat dan bahagia, maka kita perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajar yang terbaik, maka pendidikan yang diterapkan haruslah berpusat pada murid atau menghamba pada sang anak. Hal ini mengandung arti bahwa seorang pendidik harus mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan seharusnya ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati terlepas dari segala ikatan berniat mengabdi pada sang anak. Itulah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sampai berjumpa di dalam aksi nyata berikutnya.